Pendekatan konseling eksistensial humanistik. Sejarah konseling eksistensial humanistik. Istilah eksistensialisme pertama kali digunakan oleh ahli filsafat Jerman yaitu Martin Heidegger 1976. Akar metodologi eksistensialisme ini berasal dari fenomenologi yang dikembangkan oleh Edmund Husserl 1859 sampai 1938. Kierkegaard, seorang pemikir Denmark, merupakan filsuf eksistensialisme yang terkenal pada abad 19 yang berpendapat bahwa manusia dapat menemukan arti hidup yang sesungguhnya jika ia menghubungkan dirinya sendiri dengan sesuatu yang tidak terbatas dan merenungkan hidupnya untuk melakukan hal tersebut, walaupun dirinya memiliki keterbatasan untuk melakukan itu. Hakikat manusia. Gerakan eksistensial humanistik berarti rasa hormat pada seseorang, menggali aspek baru dari perilaku manusia dan metode memahami manusia yang beraneka ragam. Pendekatan eksistensial humanistik berfokus pada kondisi manusia. Pendekatan ini terutama adalah suatu sikap yang menekankan pada suatu pemahaman atas manusia. Ada beberapa konsep utama dari pendekatan eksistensial, yaitu A. Kesadaran diri. Manusia memiliki kesanggupan untuk menyadari dirinya sendiri, suatu kesanggupan yang unik dan nyata yang memungkinkan manusia mampu berpikir dan memutuskan. B. Kebebasan, tanggung jawab, dan kecemasan. Kesadaran atas kebebasan dan tanggung jawab bisa menimbulkan kecemasan yang menjadi atribut dasar bagi manusia. C. Penciptaan makna. Manusia itu unik dalam arti bahwa dia berusaha untuk menemukan tujuan hidup dan menciptakan nilai-nilai yang akan memberikan makna bagi kehidupan. Manusia memiliki kebutuhan untuk berhubungan dengan sesamanya dalam suatu cara yang bermakna, sebab manusia adalah makhluk yang rasional. Hakikat konseling eksistensial humanistik. Hakikat konseling eksistensial humanistik menekankan renungan filosofi tentang apa artinya menjadi manusia. Eksistensial humanistik berdasarkan pada asumsi bahwa kita bebas dan bertanggung jawab atas pilihan yang kita ambil dan perbuatan yang kita lakukan. Yang paling diutamakan dalam konseling eksistensial humanistik adalah hubungannya dengan klien. Pendekatan ini berasal dari motivasi dalam diri yang rumit dan dinamis. Inilah yang membedakan teori ini dengan teori yang mencari struktur dalam diri individu atau struktur reinforcement dari lingkungan. Namun, teori eksistensial dan humanistik menyetujui adanya kehendak bebas dan juga kreativitas nyata dan pemenuhan diri. Mekanisme pengubahan. Tahap-tahap konseling. A. Tahap pendahuluan. Konselor membantu konseli dalam mengidentifikasi dan mengklarifikasi asumsi mereka tentang dunia. Konseli diajak untuk mendefinisikan dan menanyakan tentang cara mereka memandang dan menjadikan eksistensi mereka bisa diterima. B. Pada tahap tengah dari konseling eksistensial, konseli didorong semangatnya untuk lebih dalam lagi meneliti sumber dan otoritas dari sistem nilai mereka. Proses eksplorasi diri ini biasanya membawa konseli ke pemahaman baru dan beberapa restrukturisasi dan nilai sikap mereka. C. Tahap terakhir dari konseling eksistensial yaitu berfokus pada menolong konseli untuk melaksanakan apa yang telah mereka pelajari tentang diri mereka sendiri. Sasaran terapi ini adalah memungkinkan konseli untuk bisa mencari cara mengaplikasikannya. Teknik-teknik konseling eksistensial humanistik. Penerimaan, rasa hormat, memahami, menenteramkan, memberi dorongan, pertanyaan terbatas, memantulkan pernyataan dan perasaan klien, menunjukkan sikap yang mencerminkan ikut merasakan apa yang dirasakan klien, bersikap mengizinkan untuk apa saja yang bermakna. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan dalam metodologi, bahasa, dan konsepnya yang mistikal. Dalam pelaksanaannya tidak memiliki teknik yang tegas. Terlalu percaya pada kemampuan klien dalam mengatasi masalahnya.
Proses terapi membutuhkan waktu yang panjang dan ketidakpastian kapan berakhir. Memiliki keterbatasan penerapan pada kasus level keberfungsian klien yang rendah. Kelebihan, teknik dapat digunakan bagi klien yang mengalami kekurangan dalam perkembangan dan kepercayaan diri. Adanya kebebasan klien untuk mengambil keputusan sendiri, memanusiakan manusia, bersifat pembentukan kepribadian hati nurani, perubahan sikap, analisis terhadap fenomena sosial. Pendekatan terapi eksistensial lebih cocok digunakan pada perkembangan klien seperti masalah karir, kegagalan dalam pernikahan, pengucilan dalam pergaulan, ataupun masa transisi dalam perkembangan dari remaja menjadi dewasa.